Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita yang pertama mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semuanya sampai hari ini, sehingga kita bisa mengikuti Mimbar Penyuluh Agama Islam. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pemirsa, pada kali ini saya akan membahas mengenai malas beribadah. Hampir semua manusia memiliki sifat malas. Namun yang kita angkat kali ini adalah mengenai malas beribadah. Kenapa kita malas beribadah? Ada beberapa faktor yang akan kita ungkap di sini. Yang pertama, yang bersangkutan itu bergelimangan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ketika seseorang sering berbuat dosa dan maksiat, maka dia dijauhkan dari sikap untuk rajin beribadah, sehingga dia lebih menikmati perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Yang kedua, kenapa seseorang itu malas beribadah? Yang kedua adalah tidak paham tentang pentingnya beribadah. Kenapa kita harus beribadah dan sebagainya, itu membuat seseorang itu malas untuk beribadah. Dalam sebuah buku dituliskan bahwasanya dalam beribadah itu ada dua faktor yang memicu orang tersebut melaksanakannya, yaitu iman dan ilmu. Ketika orang itu tidak punya iman atau imannya tipis, maka itu bisa menyebabkan orang tersebut malas untuk beribadah. Apalagi ditambah ketika imannya tidak ada atau imannya tipis dan dia tidak punya ilmu untuk sebagai dasar beribadah, maka orang tersebut menjadikan dia malas untuk melaksanakan ibadah, terutama adalah sholat 5 waktu. Yang ketiga, kenapa orang itu malas beribadah? Yang ketiga adalah dia lupa akan yang namanya kematian. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Tapi di sini walaupun kita sadar bahwasanya kita itu akan mati, tapi dia melupakan hal itu. Bahkan kadang kita enggan untuk melaksanakan yang namanya ibadah, terutama adalah ibadah sholat 5 waktu. Yang keempat, kenapa kita malas beribadah? Yang keempat alasannya adalah tidak tahu besarnya pahala tentang ibadah tersebut. Ini juga masih berkaitan dengan alasan seseorang itu malas beribadah yang poin ketiga tadi, yaitu terkait dengan ilmu. Ketika orang itu tidak punya ilmu untuk mengetahui besarnya pahala, misalnya salah satu contoh tidak tahu besarnya pahala adalah misalnya sholat 5 waktu khususnya berjamaah, maka pahalanya adalah 27 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Namun masih banyak orang yang punya anggapan atau punya pendirian, sholat 5 waktu berjamaah itu membutuhkan waktu yang lama, masih menunggu imam, masih menunggu iqomah. Itu yang menyebabkan orang itu malas untuk berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu pahalanya sangat besar. Ya, contoh yang kedua tidak tahunya besarnya pahala dalam ibadah adalah pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu akan mendatangkan pahala yang besar.
menjadi ironi juga saat ini khususnya di kalangan kaum remaja, atau mungkin ketika kita survei ke masjid-masjid, mungkin penghuninya atau yang melaksanakan sholat berjamaah itu bisa dilihat yang remaja mana. Nah, ini menjadi sebuah contoh ya. Maka di sini betapa besar pahalanya ketika kita sholat 5 waktu berjamaah ke masjid dengan alasan bagaimana kita sholat 5 waktu ke masjid itu pahalanya besar adalah harus terlebih dulu wudhu di rumah agar ketika kita ke masjid itu kita dalam keadaan suci. Yang ketiga, janji Allah yang insya Allah kita semuanya pemirsa mimbar penyuluh agama Islam akan memperolehnya adalah ketika kita rajin beribadah khususnya 5 waktu itu insya Allah kita akan dijanjikan tempat di surga ini. Ini yang menjadikan juga kita kadang tidak tahu atau mungkin sudah tahu tapi malas untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian sholat 5 waktu itu secara berjamaah itu bisa mengangkat derajatnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya lalu dia berjalan menuju masjid, maka untuknya menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya menghapus dosa dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Nah, di sini ada dua hal. Dalam keadaan suci, ketika orang tersebut berjalan ke masjid, maka satu langkah kakinya itu bisa mengangkat derajat orang tersebut, dan satu langkah kaki yang lainnya adalah bisa menghapus dosa yang bersangkutan. Ini adalah salah satu yang kadang orang tidak tahu betapa besar nilai pahala ketika kita menunaikan sholat berjamaah terutama di masjid. Kemudian yang terakhir, kenapa orang itu malas untuk melaksanakan ibadah, yaitu karena dia lebih mengutamakan hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Misalnya makan dan minum. Dalam agama makan dan minum itu dibolehkan. Tapi terkadang ketika orang itu berlebih-lebihan dalam makan ataupun minum, maka ketika dia kekenyangan, maka dia itu bisa menyebabkan ngantuk, yang dari ngantuk itu bisa menyebabkan dia lupa untuk beribadah atau mengkondisi aku le salat mengko waktune isih dawa. Ini yang menjadikan alasan kenapa orang itu malas beribadah, terutama adalah malas beribadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini adalah 5 hal yang bisa menjadikan kita atau bisa menjadikan kita untuk malas beribadah. Monggo kita sama-sama belajar bareng, introspeksi diri bareng-bareng, apakah 5 hal tersebut pernah kita lakukan atau sering kita jalani. Satu tadi berbuat dosa, yang kedua meninggalkan sholat berjamaah, yang ketiga tidak tahu besarnya pahala, yang keempat adalah lebih mementingkan hal-hal yang dibolehkan agama, dan yang terakhir adalah lupa atas kematian. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan 5 hal tersebut, sehingga kita insya Allah mulai hari ini itu bisa terketuk hati kita, sehingga kita rajin beribadah, khususnya adalah sholat 5 waktu berjamaah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.